Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Shalom Namo Buddhaya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Komakrana Ardia Pramesti, nomor absen 18, kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Adapun penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bidang ekonomi. Sebelum saya memulai penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pemahaman pengertian SPLTV. Nah teman-teman, kalian udah pada tahu belum sih SPLTV itu apa? Sistem persamaan linear 3 variabel yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear, yang juga masing-masing persamaan bervariabel 3, misal X, Y, dan Z. Sistem persamaan linear 3 variabel juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear 1 variabel dan persamaan linear 2 variabel. Adapun definisi dan bentuk umum, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV itu juga merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dalam X, Y, dan Z dapat dituliskan dalam berikut ini. AX plus BY plus CZ sama dengan D, EX plus FY plus GZ sama dengan H, IX plus JY plus KZ sama dengan 1, atau A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L atau A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, dan D3 adalah bilangan-bilangan real. Adapun keterangan yaitu A, E, I, A1, A2, A3 adalah koefisien dari X, B, F, J, B1, B2, B3 adalah koefisien dari Y, C, G, K, C1, C2, C3 adalah koefisien dari Z, D, H, I, D1, D2, D3 sama dengan adalah konstanta, X, Y, Z adalah variabel atau peubah. Adapun ciri-ciri sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV juga memiliki beberapa ciri-ciri tersendiri, yaitu SPLTV menggunakan relasi tanda sama dengan. SPLTV memiliki 3 variabel. SPLTV, ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan SPLTV, terdapat 4 komponen dan unsur yang selalu berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama adalah suku. Suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku akan dipisahkan dengan tanda baca penjumlahannya ataupun juga pengurangannya. Contoh, 6X min Y plus 4Z plus 7 sama dengan 0, maka suku-suku dari persamaan tersebut yaitu 6X min Y, 4Z, dan 7. Yang kedua ada variabel nih. Variabel merupakan perubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dapat dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Contoh nih, Doni memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah misal, apel sama dengan X, mangga sama dengan Y, dan jeruk sama dengan Z. Sehingga persamaannya yaitu
2x plus 5y plus 6z. Contoh ketiga yaitu adalah koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien dapat juga disebut dengan bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contoh nih, Risti memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, misal, apel sama dengan X, mangga sama dengan Y, dan jeruk sama dengan Z. Sehingga persamaannya yaitu 2X plus 5Y plus 6Z. Dari persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa 2, 5, dan 6 merupakan koefisien di mana 2 adalah koefisien X, 5 adalah koefisien Y, dan 6 adalah koefisien Z. Contoh yang terakhir adalah konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel dan perubahannya. Contoh, 2x plus 5y plus 6z plus 7 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, konstanta yaitu 7. Karena 7 nilainya adalah tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Nah, ada contoh soal penerapan dan penyelesaian masalah SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari Minggu, Oming, Tuti, Agus, dan Badrul membeli perlengkapan sekolah di toko buku Syariat. Oming membeli 4 buku, 2 pulpen, dan 3 pensil dengan harga Rp26.000. Tuti membeli 3 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil dengan harga Rp21.500. Agus membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga Rp12.500. Jika Badrul membeli 1 buku, 2 pulpen, dan 2 pensil, berapakah ya harga yang harus ia bayar? Nah, ada cara penyelesaian nih teman-teman. Misalkan A sama dengan buku, B sama dengan pulpen, dan C sama dengan pensil. Persamaan matematis untuk Oming, 4A plus 2B plus 3C sama dengan 26.000. Tuti, 3A plus 3B plus C sama dengan 21.500. Agus, 3A plus C sama dengan 12.500. Dan Badrul, A plus 2B plus 2C berapa ya? Diperoleh SPLTV yakni 4A plus 2B plus 3C sama dengan 26.000 sebagai persamaan 1, 3A plus 3B plus C sama dengan 21.500 sebagai persamaan 2, 3A plus C sama dengan 12.500 sebagai persamaan 3. Nah, adapun metode yang dipilih dalam menyelesaikan SPLTV ini yakni dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah teman-teman, buat kalian yang nggak tahu nih metode eliminasi dan substitusi itu apa, saya akan menjelaskan. Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel dengan cara penjumlahan ataupun pengurangannya. Sedangkan substitusi adalah rumus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggabungkan persamaan-persamaan yang telah diketahui. Langkah pertama yaitu eliminasi variabel B pada persamaan 1 dan 2, yakni 4A plus 2B plus 3C sama dengan 26.000, 3A plus 3B plus C sama dengan 21.500, di mana pada 4A plus 2B plus 3C sama dengan 26.000 yaitu dikali dengan 3, dan 3A plus 3B plus C sama dengan 21.500 dikali 2, dengan hasil 12A plus 6B plus 9C sama dengan 78.000, dan 6A plus 6B plus 2C sama dengan 43.000.
selanjutnya yaitu adalah dikurang. Dengan diperoleh hasil 6A plus 0 plus 7C sama dengan 35.000. Dan hasilnya 6A plus 7C sama dengan 35.000. sebagai persamaan 4. Langkah kedua, eliminasi variabel C pada persamaan 3 dan 4, yakni 3A plus C sama dengan 12.500 dikali 7, 6A plus 7C sama dengan 35.000 dikali 1, 1A plus 7C sama dengan 87.500, 6A plus 7C sama dengan 35.000, dikurang 15A sama dengan 52.500, A sama dengan 3.500. Langkah ketiga, substitusi nilai A ke persamaan 4, maka 6A plus 7C sama dengan 35.000, 6 dikali 3.500 plus 7C sama dengan 35.000, sama dengan hasil diperoleh 21.000 plus 7C sama dengan 35.000, 7C sama dengan 14.000. Nah, 14.000 dibagi 7 sama dengan hasilnya adalah 2.000 ya. Maka C adalah 2.000. Langkah keempat, substitusi nilai A dan C ke persamaan 2. Maka 3A plus 3B plus C sama dengan 21.500. Selanjutnya 3 dikali 3.500 plus 3B plus 2.000 sama dengan 21.500. 10.500 plus 3B plus 2.000 sama dengan 21.500. 12.500 plus 3B sama dengan 21.500. 3B plus 9.000 dibagi 9.000 dibagi 3, itu diperoleh hasil B sama dengan 3.000. Langkah kelima, untuk menentukan harga yang harus Badrul bayar dan dilakukan kita memasukkan nilai A, B, dan C, yakni harga A plus 2B plus 2C, harga 3.500 plus 2 dikali 3.000 plus 2 dikali 2.000, diperoleh hasil 3.500 plus 6.000 plus 4.000 sama dengan 13.500. Jadi, harga yang harus Badrul bayar adalah sebesar Rp13.500. Nah teman-teman, apabila terjadi kesalah kata dan ucapan, saya ucapkan mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Apabila belum mengerti, bisa diulang ya videonya. Terima kasih.